udah dapat ini ya. Udah dapat bingkis-bingkisan Udah dapat bingkisan iya kan? Paskah ya. Udah dapat hadiah semangat. Paskah ya. Yang nggak belum dapat adik-adik, nah makanya harus rajin datang di ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Kalau datang pasti dapat kan Bang? Pasti dapat. Pasti dapat. Kita sapa dulu deh, hari ini kita mau tanya nih kabarnya adik-adik bagaimana Bang? Coba Bang Anjas yang tanya. Abang tanya ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wih, luar biasa sekali semangatnya. Agak delay ya Bang ya. Malah agak delay. Kayaknya kalau misalnya kita nggak kelihatan ekspresinya Iya. Dari tadi abang senyum nggak kelihatan nggak sih abang senyum? Enggak kan? Nah biar kelihatan gantengnya, cantiknya, kita buka apa? Maskernya. Kita buka ya, hanya untuk pas ibadah aja, biar adik-adik bisa melihat ekspresi kakak abangnya yang ganteng dan yang cantik ini, ya kan? Oke, adik-adik di rumah sebelum kita mulai ibadah hari ini, semuanya siapkan dulu apa Bang? Yang pertama, Alkitabnya dan buku. Alkitab dan buku catatannya. Nah, disiapkan. Lalu yang kedua, semuanya duduk dengan rapih, nggak boleh ada yang sambil tidur-tiduran, sambil makan, atau sambil Rebah-rebahan. Main Nggak boleh. handphone, nggak boleh. Hanya boleh buka Zoom sekolah minggu aja. Betul. Terus Bang? Yang ketiga, jangan lupa siapin persembahan dan tempat persembahannya. Ya, persembahan dan juga celengan persembahannya. Oke adik-adik, nanti di bulan depan, di bulan Mei itu abang kakaknya akan ambil celengannya. Sebulan lagi. Nah, dan uangnya akan diberikan ke gereja uang persembahannya. Jadi jangan lupa kalau ada persembahan sekolah minggu diisi ke celengannya. Betul. Betul. Terus? Yang terakhir, jangan lupa siapin hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Betul banget, semuanya sudah semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah semangat? Sudah semangat belum? Sudah. Oh sudah, delay ya delay. Oke. Oh ya satu lagi adik-adik, kalau tidak ditanya atau sedang ibadah, pujian, mikrofonnya tidak boleh dimatikan atau dimati hidupkan gitu ya. Dimatikan terus aja. Nanti kalau ditanya baru adik-adik hidupkan mikrofonnya. Oke. Sekarang kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Adik-adik semuanya kita akan bersaat teduh sejenak, berdoa dalam hati masing-masing. Biar makin semangat, biar makin bergairah untuk memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan It's Good to See You. Oke adik-adik, bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. Mari bertepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came.
Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, semua mari jawab, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Lebih keras, ku jawab ya ya ya. Kurang keras, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Sekali lagi ku jawab ya 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 ya. lebih keras, Ku jawab ya ya ya. Kurang keras, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oke adik-adik semua masih tetap berdiri. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan membukanya dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Oke Oke, adik-adik. Nah kita kan masih dalam semangat Paskah ya Bang. Semangat Paskah. Betul, karena minggu lalu kita habis merayakan Yesus yang sudah bangkit untuk menebus kita semua dari dosa dan memberikan kita keselamatan. Nah adik-adik, selain lomba-lomba yang minggu lalu kita Benar. sudah sama-sama laksanakan. Adik-adik masih ingat nggak nih tema khotbah minggu lalu temanya apa yuk? Ada yang masih ingat? Teto. Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat minggu lalu firman Tuhannya temanya tentang apa adik-adik? Wah jangan-jangan ingat lombanya doang. Waduh. Tentang apa adik-adik temanya? Yesus bangkit. Betul. Siapa tuh, siapa tuh? Siapa tuh kak? Nggak tahu kakaknya. Nggak tahu katanya. Ya Yesus bangkit. Nah minggu ini kita masih berhubungan sama cerita Paskah Bang. Betul. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ada respon dari seorang murid yang ternyata gak percaya. Betul, nggak percaya. Gak percaya kalau sebelum dia sentuh sendiri itu lukanya Yesus. Minggu ini temanya adalah Thomas siapa? percaya walau tak melihat. Walau tak melihat. Thomas Nah, siapa? siapa sih yang akan dibahas nanti yang murid Ayo. Tuhan Yesus Siapa, yang akan siapa? diceritakan di khotbah nanti. Betul. Yang dia tuh nggak percaya kalau belum lihat sendiri Betul, gitu. siapa tuh? Siapa ya, Tunggu adik-adik? nanti ya, tunggu. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan seperti tema tadi harus tetap percaya walaupun tidak melihat. Betul. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ya Bang?
Ku jalan kebenaran dan jalan. Nah, adik-adik semua masih ingat? Biar makin semangat semuanya, bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Semua tepuk tangan. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Semua tangan di atas. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Karena Yesus sudah memberikan keselamatan, kita mau nyanyikan lagu Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Semua siap-siap badannya. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Semuanya bungkuk dan bisikan. Bungkuk dan bisikan kau cinta Yesus. Bungkuk dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Semua lompat dan teriakan. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan hatinya, jangan lupa siapkan pikirannya, jangan lupa lagi yang pertama tadi Alkitab dan bukunya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke? Kita siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Erna. Erna. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kakak mau semuanya dipersiapkan hati dan pikirannya, walaupun sekarang masih posisinya berada di dalam rumah. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami hingga siang hari ini Tuhan masih tetap memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini pun Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang biarlah boleh mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh percaya walaupun mereka tidak melihat ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau itu adalah Tuhan yang begitu besar di hadapan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kakak Mitra yang mau memberitakan firman Tuhan, berkati dia ya Bapa, cukupkan segalanya ya Bapa, agar dia boleh berkata-kata dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh pedoman dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah. Shalom. Shalom, Kak. Siang ya. Kok nggak ada yang respon sih? Kak Mitra sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Masih terdengar 5 orang dari 1.000 orang. Berarti masih ada yang belum merespon sapaan dari Kak Mitra nih. Kak Mitra mau dengar sekali lagi yang lebih semangat dan lebih sukacita lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Izin Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tadi Bang Anjas sudah memberitahu kalau tema kita hari ini tentang apa? Ayo, tema kita hari ini tentang apa? Yesus bangkit ya? Iya. Hah? Iya. Waduh, Iya. tema kita hari ini tentang Yesus bangkit. Wah, ayo. Tema kita hari ini tuh mau bahas tentang apa sih firman Tuhan pada hari ini? Ayo Kakak Mitra tungguin nih. Wah tadi kalian ngantuk ya, nggak perhatiin Kak Gadis ya. Ayo. Nggak boleh diiming-imingkan. Oke. Percaya walau tidak Melihat. Wih, siapa itu? Siapa itu? Oh, Serena. Percaya walau tidak melihat. Oke, adik-adik. Minggu lalu kita baru merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah menandakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik, coba deh, Kak Mitra mau tanya nih. Kita kan merayakan Paskah, udah kita lakukan setiap tahun dan ke tahun. Sebenarnya menurut adik-adik, apa sih makna dari perayaan Paskah itu? Apa cuma menghias telur aja? Atau cuma biar dapat bingkisan, ya kan? Kakak-kakak sekolah minggunya baru ngasih kado-kado buat kalian kan? Nah, Kak Mitra mau tanya, makna Paskah di dalam diri kalian tuh apa sih? Coba, ada yang berani nggak?
Ayo, Kalau saya hanya ayo. Makna Paskah. Kalau enggak, kami ganti deh kalimatnya. Menurut kalian, apa sih itu Paskah? kelahiran Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa tuh Kak? Siapa yang jawab Kak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Siapa itu yang chat? jawab kebangkitan Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus bangkit itu sangat berarti nggak di dalam hidup kalian? Iya. Kenapa sangat berarti? Karena dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, kita menyaksikan nggak pada saat Tuhan Yesus bangkit, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kita menyaksikan langsung tidak? Tidak. Enggak kan? Kita nggak menyaksikan langsung kan? Yang kita tahu itu berdasarkan video, yang kita tahu itu berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, berdasarkan pengajaran di sekolah minggu, tapi kita tidak melihat langsung. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Setelah kepada Maria, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo, Miss Mitra Kak Mitra mau kasih kuis di sini. Siapa yang bisa menyebutkan 12 murid Yesus? Ayo. Kalau ini Kak Mitra kasih hadiah. Saya. Siapa? Morales. Oke. Suaranya yang kenceng dong, Dek. Sebutkan. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Oke, betul semua. Nanti untuk hadiahnya Kak Mitra kirimkan ya, laporin aja sama Kak Gadis. Nanti kakak titip sama Kak Gadis. Siapa Kak Morales ya? Nah, yang lainnya jangan patah semangat. Kak Mitra mau kasih kuis di tengah-tengah khotbah kita. Nah, tadi Morales sudah sebutkan ke-12 murid Yesus kan? Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-murid Tuhan Yesus, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di situ. Siapakah dia? Yudas. Yang dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas. Apa itu Kak? Thomas. Banyak ya. Tadi satu yang nyebut, semuanya jadi nyebut itu. Padahal di awal-awal ada yang nyebut Matius loh. Matius. Kok Matius? Gak kedeteksi ya siapa ya? Oke, adik-adik, karena tadi terakhir kalian menjawabnya serempak adalah Thomas. Jadi Kak Mitra nggak bisa menentukan ke siapa Kak Mitra akan memberikan hadiah. Oke, Thomas mengatakan kalau dia tidak melihat Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas, dia tidak percaya. Bahkan Thomas menantang kalau dia tidak mencucukkan tangannya, jarinya ke lubang Tuhan Yesus yang bekas dipaku, maka dia tidak percaya. Nah, adik-adik, meskipun kita tidak melihat, apakah kita tidak percaya seperti yang dikatakan Thomas? Ayo,
meskipun kita tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kejadian pada peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus, apakah kita tetap tidak percaya? Ayo. Kita kan nggak ngelihat langsung nih, bahkan Thomas aja itu menantang. Kalau dia tidak melihat kebangkitan Tuhan, Yesus menampakkan diri di depan dirinya, maka dia tidak percaya. Apakah kita juga melakukan seperti Thomas? Tidak. Tidak ya. Dan pada akhirnya setelah 8 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya di depan murid-murid, 8 hari kemudian Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Adik-adik, sekarang coba kalian fokus dengerin Kak Mitra. Coba. Kak Mitra mau kasih gambaran. Sekarang di rumah kalian ada kipas nggak? Ada. Sekarang nyalain kipas kalian, kalian berdiri di depan kipas. Kakak kasih waktu. Sekarang kalian berdiri di depan kipas, nyalain kipas kalian. Oke. Kalau yang nggak ada kipas, kalian minta orang tua kalian atau kakak atau abang kalian untuk mengkipas-kipas kalian pakai buku. Coba, kalian minta kakak, abang atau orang tua kalian untuk mengipas-ngipas kalian pakai buku yang tidak ada kipas di rumahnya. Sudah semua, Kak? Sudah. Sekarang kalian merasakan nggak dinginnya kipas itu, angin dari kipas itu? Merasakan nggak? Ya. Merasakan kan? Terasa dingin nggak? Terasa sejuk nggak? Terasa ya? Oke, sekarang kalian bisa meninggalkan kipas itu dan kembali duduk dengan rapi. Sudah? Oke adik-adik. Angin yang keluar dari kipas itu apakah kalian bisa pegang? Apakah angin yang keluar dari kipas itu memiliki bentuk? Tidak. Kita hanya merasakan kan? Ketika kita duduk di bawah AC, ketika kita berdiri di depan kipas, maka kita merasakan dingin, kita merasakan kesejukan. Sama halnya adik-adik, seperti Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apakah kita bisa melihat Tuhan Yesus sekarang? Tidak. Tetapi apakah kita bisa merasakan kasih-Nya di dalam hidup kita? Bisa. Bisa kan? Bisa. Sama adik-adik seperti kita berdiri di depan kipas tadi. Anginnya nggak bisa kita pegang. Anginnya nggak ada bentuknya. Tapi kita bisa merasakan. Kita yang tadinya kepanasan, kita jadi sejuk dan kedinginan. Sama halnya. Kita tidak bisa memegang tangannya Tuhan Yesus, bahkan kita hanya berhalusinasi. Tuhan Yesus di mana ya? Tuhan Yesus lagi apa ya? Tapi apa anak-anak? Meskipun kita tidak melihat bentuknya Tuhan Yesus, meskipun kita tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, bahkan sampai dia bangkit, tapi kasih-Nya di dalam hidup kita sangat-sangat terasa. Kalian diberikan kesehatan tanpa Tuhan Yesus, apakah bisa kalian dapatkan? Tidak. Kalian bisa dapat juara tanpa ikut campur Tuhan Yesus dalam hidup kita, bisa nggak?
Tidak. Kalian bisa bermain musik, kalian punya talenta. Meskipun kalian tidak melihat bentuk dan rupanya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menganugerahkan kepintaran dalam diri kalian, ya kan? Kecerdasan. Itu bukti kasih Tuhan Yesus di dalam diri kita. Jadi meskipun kita tidak melihat, namun kita tetap percaya. Karena apa? Kasih-Nya sungguh nyata di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan Yesus di dalam hidup kita akan menjadi sia-sia dan binasa. Ingat adik-adik, tanpa Tuhan Yesus di dalam hidup kita, jadi kita tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Oh ya adik-adik, kalian tahu nggak lagunya gini? Kak Gadis sudah yang lagunya walau ku tak dapat melihat. Tahu, Kak. Tahu kan? Oke Kak Gadis, tolong di-share screen Kak. Coba adik-adik perhatikan videonya ya. Ditunggu ya. Kalian pasti sudah pernah menonton cuplikan video ini. Adik Grace yang dia memiliki keterbatasan dalam matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Ku sadar tak semua Bayangkan, dia masih kecil loh. dapat aku miliki di dalam Dia jauh hidupku. kalian jauh lebih beruntung daripada si Grace. Percaya Kalian bisa lihat rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. mungkin Walau ku tak dapat melihat ini semua melihat rencanamu, keindahan yang Tuhan, bisa kalian kalian namun hatiku tetap belajar membaca memandang dengan kalian. padamu. Tapi saudara kita si Grace Kau ini apa? tuntun langkahku, Dari dia lahir adik-adik. walau ku tak dapat berharap Dia tak bisa melihat dan atas dia baik. kenyataan hidupku. Coba bayangkan adik-adik. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua rencanamu, tapi Grace tetap percaya di dalam hidupnya. namun hatiku Kalian jauh tetap lebih beruntung adik-adik. memandang padamu, kau Apakah kalian masih malas-malasan untuk berdoa? Apa kalian masih malas-malasan gak mau mengikuti ibadah sekolah minggu? Apa kalian masih mau melawan orang tua kalian? Masih malas belajar? Yang tidak memiliki kesempurnaan fisik, matanya tidak bisa melihat, dia tetap berharap Kau bahwa ada dia tetap untukku. Semoga video dari saudara kita Grace ini bisa membawa semangat dan sukacita di dalam diri adik-adik. Dan dari video Grace ini bisa mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Oke adik-adik, di akhir firman Tuhan ini, Kak Mitra mau menegaskan bahwa satu hal, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kak Mitra mau kalian buka Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ayo coba buka.
kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui juru selamat telah bangkit, kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu semua sia-sia. Bukan hanya percaya, tetapi semua dilengkapi dengan tindakan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Sudah dibuka semuanya adik-adik? Yakobus 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Sudah? Kalian baca secara bersama-sama, Kak Mitra yang akan membacakan judulnya ya. Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Silahkan adik-adik kalian baca ayat 14 secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku Kita ulang ya. 1, 2, 3, ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang yang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Bukan hanya sekedar aku percaya kepada Yesus. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar pengakuan, kepercayaan, keyakinan. Tetapi apa adik-adik? Perbuatan. Percuma adik-adik kalian mengimani dan percaya Yesus Kristus kalau di rumah kalian ngelawan orang tua. Percuma kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus kalau kalian berbohong. Berantem sama saudara-saudara kalian, adik atau kakak kalian. Percuma. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan apa? Apakah itu akan menyelamatkan? Oke, adik-adik. Perbuatkanlah perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman bukan hanya percaya tetapi dilakukan. Tunjukkan perbuatan-perbuatan mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, lingkungan kalian, baik di sekolah, tempat les, maupun di gereja, tunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan, dan kiranya Kak Mitra beserta semua guru-guru sekolah minggu berharap firman Tuhan yang telah adik-adik dengar bukan hanya masuk kanan dan keluar kiri, tetapi dapat kalian di dalam kehidupan, dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya bersama Kak Mitra, guru sekolah minggu yang lainnya, dan tetap semangat dan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah online sekolah minggu GKPI Rawalumbu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, adik-adik sekolah minggu Tuhan bisa percaya Tuhan akan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing.
Bapa, yang kami harapkan Bapa, bukan hanya percaya, tetapi Tuhan, biarlah Kau tuntun adik-adik sekolah minggu, agar di dalam kehidupan mereka, melalui perbuatan-perbuatan mereka, mereka bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau ajari Tuhan adik-adik sekolah minggu, agar mereka bisa taat kepada orang tua, rajin berdoa, rajin membaca firman, bahkan mereka bisa menghormati, menghargai orang-orang di sekeliling mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang sekiranya ada yang sakit, ada yang sedang keadaan tubuhnya kurang sehat. Kiranya Tuhan Yesus selalu campur tangan di dalam kehidupan mereka, terkhusus dalam tubuh mereka, agar pemulihan, kesehatan terjadi di dalam diri mereka. Begitu juga Tuhan, dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati adik-adik kami agar mereka semangat belajar dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti main game yang berlebihan, seperti nonton YouTube, dan menggunakan sosial media yang tidak mengingat waktu. Tuhan, kami serahkan dan kami percayakan Tuhan adik-adik kami, agar kiranya Tuhan setiap hari Engkau dapat memperbaharui adik kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat akan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami bungkus di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga itu bisa membawa adik-adik untuk semakin mencintai Tuhan ya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Semua sudah disiapkan uang persembahannya, kemudian siapkan juga celengannya. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 12, ayatnya yang ke-11. Ulangan 12, ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Oke, sebelum mengumpulkan persembahan, adik-adik semua taruh persembahannya di dada. Kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala
Kita bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semangat untuk setiap minggunya selalu datang di Zoom ibadah sekolah minggu, oke? Betul, oke. Kita foto bareng dulu seperti biasa. Ayo. Semuanya buka kameranya. Buka kameranya. Ayo. Siapa nih Kak yang belum pada buka kamera? Coba. Open kameranya, open. Roland, nah Roland udah buka kamera. Nah sepertinya kakak banyak melihat wajah-wajah baru yang sudah lama tidak hadir hari ini ya. Oke, datang terus tiap minggu ya adik-adik ya. Oke, kita mau foto bareng semua, pasang gayanya yang paling oke. Silakan Kak Windy hitung. Aku yang hitung ya. Ya, yang hari ini baru join lagi ibadah Zoom sekolah minggu, kakak ingatkan sekali lagi, datang terus tiap minggu ya. Oke. Yuk kita foto sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Semangat Paskah. Dadah. Dadah KKN ya. Bye. Dadah Sanesa dan adik-adik Ceza. Angel, Christian, Morales, Anes, Kiel, Audi, Keiko, Jose, Mima, Abe, Evan, Kentri, Felis. Bye.